Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Mahfuda, NIM 17040254039, kelas PPKN 2017A, dan pada kelas Micro Teaching 2017D. Di sini saya akan menerangkan materi pada tema harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang sakit, ada yang izin, atau tanpa keterangan? Baik, semuanya hadir ya. Oke, kalau semuanya hadir, berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah hari ini ada yang senang, sedih, ada yang galau? Semuanya baik ya? Oke, semuanya baik dan semoga kabar yang baik dari kalian ini akan membuat kalian fokus pada pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, silahkan terlebih dahulu dirapikan meja, kursi, dan sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian atau di bawah kursi kalian. Silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Ibu beri waktu kalian untuk membersihkannya, untuk merapikan meja dan kursinya. Silahkan. Baik, semuanya sudah bersih ya. Jika kelas sudah bersih, maka pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga nyaman untuk kita semuanya. Nah, sekarang silahkan dicek atributnya, apakah sudah lengkap atau sudah terpasang dengan baik atau belum. Silahkan Ibu beri waktu untuk mengecek dan merapikan atributnya. Sudah ya, semua sudah menggunakan atributnya dengan lengkap dan rapi ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya silahkan dikeluarkan terlebih dahulu buku paketnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya untuk kita gunakan pada pembelajaran kita kali ini. Silahkan dikeluarkan semuanya. Sudah ya, semua kelengkapan yang kita butuhkan sudah di atas mejanya masing-masing. Oke, nah sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah naik kelas di kelas 11 pada kali ini. Selamat ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab 1 ini kita mempunyai 4 subbab bahasan. Yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi kita punya 4 subbab bahasan yang akan kita bahas pada bab 1 ini.
tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi kita punya 4 subbab bahasan. Oke, pada bab 1 ini kita membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif jadi bab 1 kali ini kita akan membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, pada bab 1 ini ada 4 subbab bahasa, yakni yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada subbab A kita mempunyai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada konsep yang kedua kita mempunyai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi kita mempunyai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada subbab B kita mempunyai substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Yang selanjutnya yaitu subbab C kita mempunyai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pada subbab C kita mempunyai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pada subbab 4, yakni subbab yang terakhir, kita mempunyai upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi kita mempunyai subbab bahasan yaitu yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi bab 1 ini kita akan membahas harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan pada bab ini kita akan membahas 4 subbab bahasan. Yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua kita akan bahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga kita akan bahas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang keempat kita akan bahas upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi kita punya 4 subbab bahasan. Namun tidak memungkinkan untuk kita membahas keempat-empatnya pada pembelajaran kita kali ini, maka kita akan memfokuskan pembelajaran kita kali ini pada 2 subbab bahasan, yaitu subbab A dan juga subbab B. Subbab A kita akan bahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan pada subbab B yang akan kita bahas juga, kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi kita tidak akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia
kita juga tidak akan membahas upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi, kita akan fokus pada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan kita juga akan fokus pada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, jadi kita akan membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan juga kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, sebelum kita membahas itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi, dua tujuan pembelajaran ini harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini ya anak-anak. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi Ibu hapus terlebih dahulu ya. Kita akan bahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kita akan membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama kita akan bahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada pembahasan konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, kita memiliki dua materi. Yang pertama adalah makna hak asasi manusia, dan yang kedua adalah makna kewajiban asasi manusia. Jadi yang pertama kita akan ada satu, yaitu makna hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah makna kewajiban asasi manusia. Jadi akan ada dua materi utama pada makna hak dan kewajiban asasi manusia, pada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, yakni yang pertama adalah makna hak asasi manusia, dan yang kedua adalah makna kewajiban asasi manusia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui mengenai hak asasi manusia? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab, apa sih arti definisi dari hak asasi manusia? Hak dasar yang diberikan oleh manusia. Kemudian kamu, apa definisi dari hak asasi manusia? Hak dasar manusia menurut kodratnya. Oke, dari dua definisi tersebut benar bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak dasar manusia menurut kodratnya. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan kodrat? Mungkin kamu mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan kodrat. Bersifat lahiriah, kamu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, benar ya bahwa kodrat itu maksudnya adalah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari manusia itu saat dilahirkan ke dunia dan hilang ketika manusia itu meninggal dunia. Itu dinamakan dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor berapa, ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab, Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa hak asasi manusia ini diatur? 39 tahun 1999. Ada pendapat yang lain kamu?
Sama ya dengan itu tadi yang sudah dikatakan oleh teman kalian, bahwa hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ada yang tahu apa isi dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang definisi hak asasi manusia? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab apa definisi dari HAM yang ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Seperangkat hak, kemudian yang melekat pada hakikat, dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Benar ya, seperti yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia itu didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu ya, merupakan definisi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, selain itu, anggota dari Komisi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu juga mendefinisikan hak asasi manusia. Ada yang tahu siapa anggota Komisi PBB yang mendefinisikan hak asasi manusia? Mungkin kamu mencoba menjawab. Siapa tokohnya? John Matterson. Ada yang lain? Oke, sama ya. Jadi ada tokoh John Matterson itu yang merupakan anggota Komisi HAM PBB yang mendefinisikan hak asasi manusia. Nah, menurut John Matterson ini, hak asasi manusia itu merupakan hak yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kamu mencoba menjawab. Apa definisi hak asasi manusia menurut John Matterson? Hak yang melekat pada diri manusia. Mungkin kamu. Hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup. Seperti itu. Oke, benar ya, seperti yang sudah dikatakan oleh dua teman kalian tadi, bahwa John Matterson mengatakan hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia atau individu, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya. Seperti itu. Itu merupakan definisi HAM menurut John Matterson. Nah, sudah dipahami ya definisi mengenai pengertian hak asasi manusia mulai dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan juga definisi dari anggota Komisi HAM PBB yaitu John Matterson. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua makna hak asasi manusia. Jadi kita memiliki dua makna hak asasi manusia. Ada yang tahu makna yang pertama? Mungkin kamu mencoba menjawab. Oke, hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan pada saat manusia dilahirkan ke dunia. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat yang diberikan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Benar ya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh dua teman kalian tadi, bahwa kita memiliki dua makna hak asasi manusia. Makna yang pertama adalah hak asasi manusia ini merupakan hak yang diberikan kepada manusia pada saat manusia itu lahir ke dunia. Dan makna yang kedua yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Benar ya, dua pendapat dari teman kalian tadi. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri khusus yang dimiliki hak asasi manusia yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Kita akan membahas ciri-ciri khusus. Nah, hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus. Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab. Hakiki. Mungkin kamu? Universal. Mungkin kamu?
tidak dapat dibagi. Oke, benar ya bahwa ada 3 ciri khusus yang dimiliki oleh hak asasi manusia yang membedakan hak asasi manusia dengan hak yang lain. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh anak-anak sekalian, bahwa ada 3 ciri khusus, yakni yang pertama adalah hakiki, yang kedua adalah universal, yang ketiga adalah tidak dapat dibagi. Nah, apa yang dimaksud dengan hakiki? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab, apa yang dimaksud dengan hakiki? Hak yang diberikan kepada manusia saat manusia dilahirkan ke dunia, bersifat lahiriah, kodrati. Oke, kemudian universal, kamu mencoba menjawab. Berlaku untuk semua orang, tanpa memandang statusnya. Kemudian, yang tadi terakhir tidak dapat dibagi, maksudnya seperti apa? Hak itu dimiliki oleh individu dan tidak dapat diberikan oleh orang lain. Oke, benar ya pendapatnya dari anak-anak sekalian bahwa yang pertama tadi adalah hakiki. Hakiki ini merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia pada saat manusia ini dilahirkan ke dunia dan akan hilang ketika manusia ini meninggal dunia. Itu namanya ciri hakiki. Kemudian yang kedua adalah universal. Nah, universal seperti apa yang sudah dikatakan oleh anak-anak sekalian tadi, bahwa universal ini maksudnya adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang statusnya, agamanya, terus kemudian sukunya dan lain sebagainya. Jadi hak asasi manusia ini tidak memandang sukunya apa, agamanya apa, tetapi hak asasi manusia ini berlaku untuk semua tanpa memandang statusnya, agamanya, sukunya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tadi tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia ini yang diberikan kepada setiap orang yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jadi hak ini harus kita miliki sendiri, baik itu hak sipil, hak politik, kemudian hak ekonomi maupun sosial budaya. Nah, ini harus kita miliki sendiri, tidak dapat dibagi untuk orang lain, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki hak asasi manusia yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Oke, dapat dipahami? Nah, sekarang apa sih yang kalian ketahui? Apa sih contoh dari hak yang ada di kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam lingkup kelas ini saja, apa hak yang ada di lingkup kelas ini? Benar ya? Mungkin kamu? Oke, haknya adalah mendapatkan pendidikan. Jadi sebagai seorang siswa, kalian ini memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Nah, Ibu mempunyai salah satu contoh pada gambar berikut ini. Silakan ya, dilihat ya. Nah, ini merupakan salah satu hak dari kalian semua yang ada di sini. Jadi, kalian semua ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah ini. Seperti itu. Nah, ini seperti ini salah satu contohnya. Dapat dipahami ya? Nah, itu merupakan materi hak asasi manusia. Kemudian kita sekarang berlanjut ke kewajiban asasi manusia. Jadi manusia itu tidak hanya memiliki hak, tetapi manusia itu juga harus menjalankan kewajiban. Misalnya saja dalam lingkup keluarga, kita sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah dari orang tua. Misalnya saja seperti apa? Mungkin kamu mencoba mencontohkan bagaimana cara kita untuk patuh terhadap perintah orang tua. Ikut membersihkan saat bersih-bersih rumah. Ada yang lain? Ikut membantu membersihkan rumah.
benar ya pendapat dari dua teman kalian tadi bahwa kewajiban kita sebagai seorang anak itu dapat dilakukan dengan cara membantu orang tua membersihkan rumah. Itu merupakan salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Nah, kita sekarang berada di lingkup sekolah, maka kewajiban kita sebagai seorang murid atau pelajar itu adalah mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya saja seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Mungkin kamu mencontohkan apa sih yang harus dilakukan, apa kewajiban sebagai seorang pelajar itu untuk sekolah? Melaksanakan piket, oke. Membersihkan kelas. Ada yang lain? Sepakat ya? Oke, benar bahwa sebagai seorang siswa atau pelajar, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta membantu membersihkan sekolah, atau dengan kata lain melaksanakan piket. Nah, selain di lingkup anak dalam keluarga, siswa di sekolah, kita juga memiliki kewajiban di masyarakat. Nah, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya saja seperti apa? Mungkin kamu bisa mencontohkan salah satu contohnya. Ikut kerja bakti, kamu gotong royong. Oke, benar ya pendapat dari anak-anak sekalian bahwa kita dapat mematuhi peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada di masyarakat dengan cara melaksanakan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat ataupun gotong royong. Kemudian pada lingkup yang tertinggi, yakni sebagai warga negara, tentu kita sebagai warga negara memiliki kewajiban juga. Nah, kewajiban kita adalah mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Misalnya saja seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Mungkin kamu membayar pajak, ada yang lain? Tidak ada. Oke, benar bahwa kewajiban kita sebagai warga negara itu dapat kita lakukan dengan cara membayar pajak tepat waktu ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, itu merupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, anggota masyarakat, dan juga sebagai warga negara. Nah, sebenarnya kewajiban asasi manusia itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab. Kewajiban dasar manusia. Kamu? Kewajiban dasar manusia. Sama ya. Jadi benar apa yang sudah dikatakan oleh dua teman kalian tadi bahwa bahwa kewajiban asasi manusia itu merupakan kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia. Kewajiban asasi manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tepatnya pada pasal berapa? Ada yang tahu? Mungkin kamu menjawab pasal berapa? 2. Salah. Kamu? 1. Oke, benar bahwa kewajiban asasi manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya pada pasal 1. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Misalnya saja seperti ini. Manusia itu mendapatkan haknya ketika manusia itu menjalankan kewajibannya. Misalnya saja seorang pekerja ini akan melakukan kewajibannya untuk bekerja, untuk melaksanakan pekerjaan, dan ketika kewajiban tersebut sudah terlaksana, maka dia akan mendapatkan haknya berupa apa? Gaji ataupun benar upah, seperti itu. Nah, selain itu, hak ini juga bisa didapatkan ketika seseorang atau orang lain ini menjalankan kewajibannya. Jadi misalnya saja sebagai seorang siswa, kalian ini mendapatkan hak berupa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu berdasarkan dari kewajiban dari seorang guru, di mana guru ini harus mengajar atau memberikan materi. Kewajiban dari guru ini merupakan
kewajiban untuk memberikan materi. Maka dari itu penyampaian materinya itu tadi dapat memberikan hak kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa dua hal, yakni hak dan kewajiban asasi manusia ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, Pancasila ini menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang aku mau tanya, ada berapakah nilai-nilai Pancasila yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia? Mungkin kamu mencoba menjawab, ada berapa? Ada 3. Kamu? Ada 3 juga. Sepakat dengan pendapat dari 2 teman kalian tadi bahwa ada 3 nilai Pancasila yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Sepakat? Oke, benar ya bahwa ada 3 nilai Pancasila yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, nilai-nilai apa sajakah itu? Yang pertama mungkin kamu mencoba menjawab. Nilai dasar, kamu? Nilai instrumental, kamu? Nilai praksis, ada pendapat yang lain? Ada yang berbeda pendapat? Tidak ada? Benar ya, bahwa terdapat 3 nilai Pancasila yang menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Yakni yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Benar ya pendapat dari teman-teman kalian tadi. Nah, sekarang Ibu mau tulis dulu sebentar ya. Jadi pada subbab B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yaitu terdapat 3 nilai. Nilai yang pertama tadi ada nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nah, jadi kita akan membahas 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Oke, seperti kamu anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas nilai dasar terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah tahu maksud dari nilai dasar itu seperti apa. Mungkin kamu mencoba menjelaskan maksud dari nilai dasar itu seperti apa. Nilai yang berhubungan dengan hakikat sila Pancasila. Kamu? Nilai yang berhubungan dengan sila Pancasila. Ada pendapat yang lain? Sepakat dengan pendapat dari 2 teman kalian tadi? Sepakat ya? Benar bahwa dalam nilai dasar Pancasila itu berkaitan atau berhubungan dengan hakikat sila Pancasila. Seperti itu. Nah, sekarang hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu apa? Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan sila Pancasila itu seperti apa?
Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama. Mulai dari sila yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban dengan sila pertama itu seperti apa? Berhubungan dengan menjamin hak kebebasan beragama, kamu menjamin hak kemerdekaan beragama, kamu menjamin kewajiban untuk menjalankan ibadah. Ada pendapat yang lain? Mungkin kamu sepakat dengan pendapat dari ketiga teman kalian tadi? Oke, benar ya bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak dan kewajiban dari manusia, yaitu berupa hak untuk memiliki agama, kemerdekaan beragama atau kebebasan beragama. Kemudian selain itu, sila pertama juga menjamin kewajiban untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Seperti itu, dapat dipahami ya anak-anak. Oke, kemudian kita mengarah pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kamu mencoba menjelaskan maksud dari sila kedua, hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu seperti apa? Hubungan dengan menjamin kedudukan yang sama. Kamu menjamin kedudukan yang sama di bidang hukum. Ada yang lain? Menjamin hak dan kewajiban untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam memperoleh kedudukan hukum. Ada pendapat yang lain? Sepakat dengan pendapat dari ketiga teman kalian tadi? Oke, sepakat ya? Benar bahwa sila kedua hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu yaitu menjamin kedudukan yang sama di bidang hukum. Oke, jelas ya. Jadi selain itu, sila kedua juga menjamin hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh kedudukan di bidang hukum dan juga perlindungan di bidang hukum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjawab. Berhubungan dengan pencerminan sikap gotong royong, rela berkorban. Ada pendapat yang lain? Tidak ada? Mungkin kamu tidak ada, sama pendapatnya. Oke, benar ya bahwa sila ketiga Persatuan Indonesia hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu yaitu mencerminkan sikap-sikap seperti gotong royong, rela berkorban, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu memiliki satu contoh untuk sila ketiga yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada yang sudah tahu ini gambar apa? Sudah tahu ya, ini adalah gambar gotong royong. Jadi ini merupakan hubungan hak dan kewajiban asasi manusia yang dihubungkan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian sekarang kita mengarah pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang Ibu mau tanya hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan. Berhubungan dengan kehidupan pemerintahan, kamu berhubungan dengan pada saat musyawarah di pemerintahan. Oke, benar ya bahwa sila keempat
hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan. Nah, misalnya seperti apa? Pada saat pemerintahan itu melakukan musyawarah harus dengan cara yang mufakat, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain atau tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut pada sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan hubungannya dengan menjamin hak-hak orang lain. Kamu mengakui hak milik orang lain. Ada pendapat yang lain? Tidak ada? Sepakat dengan pendapat dari dua teman kalian tadi? Oke, benar ya, bahwa pada sila yang kelima hubungannya dengan hak dan kewajiban asasi manusia itu berhubungan dengan mengakui hak-hak orang lain atau menghormati hak milik orang lain. Seperti itu. Dapat dipahami sampai di sini? Oke, sekarang kita berlanjut pada nilai instrumental. Nah, tadi kita sudah membahas nilai dasar, sekarang kita bahas nilai instrumental. Nah, ada yang sudah tahu maksud dari nilai instrumental ini seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan maksud dari nilai instrumental. Nilai yang berhubungan dengan perwujudan sila Pancasila. Kamu? Pedoman perwujudan sila Pancasila. Kamu? Tidak ada. Oke, benar ya pendapat dari teman kalian tadi bahwa nilai instrumental itu merupakan nilai yang dijadikan sebagai pedoman perwujudan dari sila Pancasila. Nah, nilai instrumental ini pembahasannya jauh lebih khusus jika dibandingkan dengan nilai dasar. Mengapa? Karena nilai instrumental itu dijadikan sebuah pedoman dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, dalam melaksanakan sila-sila Pancasila. Seperti itu. Nah, biasanya nilai instrumental itu berbentuk apa? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab. Ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Ada pendapat yang lain? Benar ya, bahwa nilai instrumental itu berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Jadi selalu berhubungan dengan ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, nilai instrumental itu selalu berhubungan dengan ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Nah, sekarang kita mengarah pada nilai praksis. Jadi nilai instrumental sudah ya, sekarang kita mengarah pada nilai praksis. Nah, ini merupakan pembahasan kita yang terakhir. Sekarang Ibu mau tanya, maksud dari nilai praksis itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan maksudnya seperti apa. Nilai yang merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Kamu implementasi dari nilai instrumental, ada pendapat yang lain? Sepakat dengan pendapat dari dua teman kalian tadi? Sepakat ya? Benar, bahwa nilai praksis itu merupakan nilai yang menjadi implementasi dari nilai instrumental atau perwujudan dari nilai instrumental. Nah, diwujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa dalam setiap sila-sila Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab,
sikap, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang mari kita identifikasi bersama-sama mulai dari sila yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menyebutkan sikap-sikap tersebut. Menghormati keberagaman agama. Kamu tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama kita. Ada pendapat yang lain? Sepakat dengan pendapat dari dua teman kalian tadi? Oke, benar ya, bahwa sikap yang dapat kita tunjukkan itu bisa juga dengan menghormati keberagaman agama dan juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama kita. Nah, sekarang Ibu tulis terlebih dahulu ya. Nah, jadi nilai praksis. Ada sila pertama, perwujudannya berupa dengan menghormati keberagaman agama. Kemudian selain itu kita tadi juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Nah, sila pertama, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan cara menghormati keberagaman agama dan juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam ajaran agama kita. Nah, Ibu punya salah satu contohnya sebagai berikut. Lihat ya. Nah, ini merupakan gambar tempat ibadah. Ada 6 agama ya yang ada di Indonesia, dan kita harus saling berdampingan. Tidak boleh kita melakukan intoleransi. Jadi kita harus menghargai adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menjelaskan. Salah satu contohnya seperti apa? Memiliki tenggang rasa. Kamu menghormati adanya persamaan derajat. Ada pendapat yang lain? Tidak ada? Sepakat dengan pendapat dari dua teman kalian tadi? Sepakat ya? Benar, bahwa sila yang kedua, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan cara memiliki tenggang rasa dengan orang lain dan juga menghormati persamaan derajat. Nah, itu tulis terlebih dahulu ya. Jadi sila kedua, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan memiliki tenggang rasa dan juga menghormati persamaan derajat. Nah, ini merupakan dua sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tenggang rasa dan juga menghormati adanya persamaan derajat. Kemudian kita mengarah pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menyebutkan sikapnya. Memiliki rasa cinta kepada tanah air. Kamu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ada pendapat yang lain? Setuju? Oke, benar ya, bahwa sikap yang dapat kita tunjukkan pada sila yang ketiga itu dengan cara memiliki rasa cinta kepada tanah air dan juga menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, jadi
pada sila yang ketiga, sikap yang dapat kita tunjukkan adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian kita juga harus menempatkan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan pribadi. Nah, sila ketiga, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan cara memiliki rasa cinta pada tanah air dan juga menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian kita berlanjut pada sila yang keempat. Sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menyebutkan. Menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri. Ada pendapat yang lain? Kamu? Tidak ada? Sama? Oke, benar ya bahwa sila keempat, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan cara menghormati pendapat orang lain dan juga tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Jadi kita juga harus memikirkan pendapat orang lain. Kita harus lapang dada apabila pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Nah, seperti itu ya salah satu sikapnya. Pada sila keempat, sikap yang dapat kita tunjukkan adalah dengan cara menghormati pendapat orang lain. Selain itu kita juga tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Kita harus menghormati pendapat orang lain dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, sila kelima, sikap yang dapat kita tunjukkan itu seperti apa? Mungkin kamu mencoba untuk menyebutkan. Sikapnya dengan cara menghormati hak-hak orang lain. Kamu memberikan perlindungan kepada orang lain. Ada pendapat yang lain? Sepakat? Oke, benar ya bahwa perwujudan dari sila yang kelima, sikap yang dapat kita tunjukkan itu dengan cara memberikan perlindungan kepada orang lain dan juga menghargai hak-hak orang lain. Seperti itu. Jadi pada sila kelima ditunjukkan dengan menghormati hak orang lain serta memberikan perlindungan untuk orang lain. Nah, ini merupakan sikap yang dapat kita tunjukkan dari sila yang kelima, yaitu dengan menghormati hak-hak orang lain dan juga memberikan perlindungan kepada orang lain. Nah, itu merupakan sikap-sikap yang dapat kita tunjukkan dari mulai sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Pada sila pertama kita memiliki sikap menghormati keberagaman agama, tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Kemudian pada sila kedua memiliki tenggang rasa dan menghormati adanya persamaan derajat. Kemudian pada sila yang ketiga ada memiliki rasa cinta kepada tanah air dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian pada sila keempat kita ada menghormati pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Kemudian sila yang terakhir kita harus menghormati hak orang lain dan harus memberikan perlindungan kepada orang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah dapat dipahami ya anak-anak? Nah, itu merupakan penjelasan dari substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Baik anak-anak,
pembelajaran kita kali ini pada bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, pada subbab A mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan pada subbab B mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila sudah hampir habis. Maka dari itu, sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita kali ini. Baik, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita kali ini membahas persoalan apa saja? Mungkin kamu mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Kita membahas persoalan makna hak asasi manusia. Benar, bahwa tadi kita sudah membahas makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Masih ingat tadi ada berapa makna dari hak asasi manusia? Ada 2, benar. Coba disebutkan 2 itu tadi membahas persoalan apa? Oke, yang pertama membahas bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan saat manusia itu lahir ke dunia. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Benar ya, pada makna hak asasi manusia kita mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada manusia pada saat manusia itu dilahirkan ke dunia. Benar apa yang tadi sudah dikatakan oleh teman kalian tadi. Kemudian yang kedua, makna dari hak asasi manusia yaitu adalah bahwa hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Benar ya, berarti daya ingatnya masih kuat ya. Oke, selanjutnya tadi kita membahas persoalan apa lagi selain 2 makna hak asasi manusia. Mungkin gantian kamu mau mencoba untuk menyimpulkan materi apa selain 2 makna hak asasi manusia tadi. Membahas ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Benar, tadi kita juga membahas persoalan ciri-ciri khusus hak asasi manusia yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Masih ingat ada berapa ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia? Ada 3, benar. Ada apa saja? Boleh disebutkan, silakan. Hakiki. Oke, yang kedua universal. Yang ketiga tidak dapat dibagi. Oke, yang pertama dulu, hakiki. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Silakan. Hak yang diberikan kepada manusia saat manusia itu dilahirkan ke dunia, bersifat kodrati. Oke. Kemudian yang kedua universal. Silakan. Oke, berlaku untuk semua orang tanpa memandang statusnya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dibagi. Artinya apa? Bahwa setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Benar ya, bahwa tadi kita membahas mengenai ciri-ciri khusus hak asasi manusia yang membedakan hak asasi ini dengan hak-hak yang lain. Ada 3 ciri-ciri khusus seperti tadi apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa ciri yang pertama adalah hakiki, ciri yang kedua adalah universal, dan ciri yang ketiga adalah tidak dapat dibagi. Di mana ciri yang hakiki ini merupakan maksudnya adalah hak asasi yang diberikan kepada manusia ketika manusia itu dilahirkan ke dunia atau bersifat kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua, kita mempunyai ciri khusus universal, yaitu maksudnya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa maksudnya berlaku untuk semua orang tanpa memandang statusnya. Jadi hak asasi manusia ini tidak memandang sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, tapi hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang statusnya, sukunya, agamanya, seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, benar bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak yang tidak dapat dibagi. Artinya bahwa setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing dan tidak dapat diberikan oleh orang lain. Jadi misalnya ibu mau memberikan hak ibu untuk orang lain itu tidak boleh. Artinya tidak dapat dibagi. Itu merupakan ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia yang membedakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain. Kemudian kita tadi membahas persoalan apa lagi selain dari konsep makna hak asasi manusia. Mungkin kamu mencoba menyimpulkan tadi kita membahas persoalan apa selain makna hak asasi manusia? Kewajiban asasi manusia. Ada yang lain? Kewajiban hak asasi manusia, benar ya. Tadi kita juga membahas kewajiban hak asasi manusia. Ada yang tahu tadi? Masih ingat apa kewajiban dari hak asasi manusia? Kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Benar ya, bahwa kewajiban asasi manusia itu merupakan kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Nah, kemudian pada subbab B tadi kita membahas persoalan apa? Mungkin kamu mencoba untuk menyimpulkan tadi kita pada subbab B kita membahas apa? Ada nilai-nilai, ada berapa nilai? Kamu masih ingat? 3 nilai ya, benar. Ada apa saja? Nilai dasar, benar. Yang kedua, nilai instrumental, benar. Yang ketiga, nilai praksis. Oke, tadi kita juga membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Benar apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa ada 3 nilai yang ada di substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama tadi ada nilai dasar seperti yang sudah disebutkan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai dasar tadi apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian kamu nilai instrumental, nilai yang lebih dalam daripada nilai dasar, yakni berhubungan dengan ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Oke, kemudian kamu mungkin nilai praksis. Apa yang dimaksud dengan nilai praksis? Perwujudan dari nilai instrumental. Oke, benar ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak sekalian bahwa substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila memiliki 3 nilai. Nilai dasar, yakni merupakan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian nilai instrumental merupakan nilai yang lebih dalam daripada nilai dasar, yakni berhubungan dengan ketentuan konstitusional dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis sendiri ini benar seperti apa yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa nilai ini merupakan nilai perwujudan atau implementasi dari nilai instrumental. Seperti itu. Jadi kita tadi membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan juga kita tadi juga membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila.
Sebelumnya, Ibu mau menanyakan kembali ke kalian, apakah kalian sudah memahami materi kita, pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya materi kita pada hari ini mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke anak-anak, untuk memperdalam lagi pembelajaran kita kali ini, Ibu mau memberikan sedikit tugas untuk individu. Jadi tugasnya adalah menganalisis mengapa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan. Ya, tugasnya merupakan tugas individu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian dan juga kalian boleh membuka literatur terkait untuk menjawab analisis tersebut. Dan untuk minggu depan, silahkan dikumpulkan ke ketua kelas dan ketua kelas akan mengordinir tugas-tugas kalian dan untuk dikumpulkan ke ibu. Sudah jelas tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita membahas bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, pahami materi pada bab 2 sehingga pada pertemuan selanjutnya kita dapat mengikuti pembelajarannya dengan seksama. Oke anak-anak, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, semua sudah jelas ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu sebagai penutup. Silahkan ketua kelas. Baik, amin. Terima kasih ketua kelas sudah dipimpin doanya sebagai penutup pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anak, saya juga berterima kasih, Ibu juga berterima kasih kepada kalian semua. Kalian semua bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan seksama dan fokus. Semoga pembelajaran kita kali ini mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.